Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24. Kita membaca ayat 22 sampai dengan 27. Sebelumnya, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk pimpin kami di dalam pembacaan Alkitab yang berseri, yang runtut, sehingga kami ini boleh mengerti dengan benar. Dan kiranya Tuhan melalui pengertian yang dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang sehat, maka kehidupan kami pun sungguh-sungguh semakin lama semakin dikonstruksikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala batalion Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah seorang pun dari sahabat-sahabatnya melayani dia. Setelah beberapa hari datanglah Felix bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengarkan dia berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Namun, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu sekarang dan pergilah. Apabila ada kesempatan, aku akan memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan dengan Prokius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama lihat ya bahwa Paulus telah menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepadanya adalah tuduhan yang tidak benar. Paulus adalah dia yang menyembah Allah nenek moyang mereka berdasarkan dengan Taurat dan kitab para nabi. Dan sekarang di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah dibangkitkan di antara orang mati. Nah saudara, ini adalah satu buah kepercayaan yang memang sejak di Antioquia mereka sudah dikenal sebagai orang-orang Kristen. Tetapi rupanya ya itu nama yang belum sampai betul-betul terlalu familiar sudah. Seperti kayak sekarang ya kita menyebutnya sebagai Christianity. Pada waktu itu sudah masih bentuknya itu belum terlalu jelas dan juga namanya terutama fixnya juga belum terlalu jelas sudah. Sehingga mereka kadang-kadang disebut sebagai penganut jalan itu. Dalam hal ini sudah Paulus menegaskan bahwa memang dia adalah pengikut jalan itu. Tetapi sudah menjadi pengikut jalan itu yang mereka sebut sebagai aliran atau sebagai sekte, yaitu jalan Yesus Kristus. Itu artinya adalah mempercayai Allah nenek moyang berdasarkan kitab Taurat dan para nabi yang sejati. Sudah pembacaan kitab Taurat dan kitab para nabi yang benar-benar dibaca secara kontekstual, secara bertanggung jawab di dalam Yesus Kristus. Maka jawabannya adalah akan menjadikan Anda orang seperti Paulus ini, tidak seperti yang dituduhkan mereka bahwa Paulus itu menajiskan bait suci Yerusalem atau menentang hukum Taurat. Semua tuduhan yang dikenakan kepada Paulus itu tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, sudah. Namun sudah, ketika Paulus itu memberikan jawaban seperti ini, dia memberikan jawaban itu dengan kepercayaannya akan kebangkitan Kristus Yesus, akan adanya kebangkitan dalam Yesus Kristus, sehingga ada justice, akan ada keadilan dan kebenaran yang sungguh-sungguh akan dinyatakan. Maka Paulus berani menyatakan pembelaannya di hadapan Felix, sudah. Jadi Paulus tidak seperti orang-orang Yahudi yang berusaha untuk mengambil hati, untuk mencari mukanya Felix, sudah, dengan memuji-muji Felix, dengan mengatakan bahwa Felix selama ini telah memberikan kedamaian. Enggak ada, sudah. Paulus itu tahu dengan jelas, sudah, bahwa yang namanya kedamaian itu kedamaian di dalam Yesus Kristus. Dia tidak memuji-muji Felix, tetapi dia memang bisa menyatakan bahwa semua tuduhan yang dikenakan kepada dia adalah tuduhan yang tidak benar, sudah. Dan sekarang, sudah, di dalam episode selanjutnya ketika Paulus itu berbicara dengan Felix, sudah, maka Felix ini sudah menangguhkan perkaranya. Lalu, sudah, kita melihat ya, dia mencoba juga untuk mengerti, sudah. Karena rupanya Felix ini adalah orang yang lumayan kenal juga, sudah. Nah, kita mendapati ya, ada catatan seperti ini ya. Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala batalion Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu Paulus tetap ditahan, sudah. Jadi Felix ini rupanya adalah orang yang sedikit banyak dia punya pengetahuan, sudah. Dia tidak sampai asing-asing sekali sudah dengan penganut jalan ini, sudah. Lalu Paulus pun ditahan, sudah, tetapi di dalam tahanan yang cenderung lebih ringan, sudah. Ya, sudah, pada waktu itu, sudah, dia juga tidak berani mengambil blunder, sudah. Felix sudah tahu bahwa Paulus adalah warga negara Romawi. Dia tahu itu, sudah. Dan Paulus juga rupanya bukan sekedar warga negara Romawi, tapi dia adalah warga negara Romawi yang tahu hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Romawi, sudah. Maka ketika Paulus itu didera, dia mengatakan, bolehkah kamu memukul warga negara Romawi tanpa diadili seperti ini? Dan juga sudah di dalam perkara pengadilan pun rupanya Paulus juga well informed ya. Dia mengatakan sebetulnya yang harusnya datang ke sini untuk mendakwa saya adalah siapa? Itu mereka, para pendatang dari Asia, ya, orang-orang Efesus mungkin, sudah. Ketika Pentakost kan mereka mendakwa Paulus ada di Yerusalem, sudah, pada waktu di Yerusalem ya. Jadi di dalam peristiwa Pentakosta mereka berziarah. Orang-orang dari Asia itu sudah berziarah ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu mereka accuse Paulus. Dan sekarang Paulus ada di hadapan Felix, harusnya yang accuse ya sama toh.
Nah itu Paulus tahu dengan jelas, saudara. Dia bukan sekedar adalah warga negara Romawi, tapi dia adalah warga negara Romawi yang tahu hak-haknya dan rupanya mengerti hukum juga, saudara. Maka Felix tidak berani macam-macam, saudara, dengan dia, saudara. Maka Paulus tetap ditaruh di dalam tahanan, dan pada waktu itu, saudara, tahanan itu nggak sama dengan penjara, ya, saudara. Ya, maksudnya gini, penjara itu kalau sekarang itu kan sangat identik dengan penghukuman, ya saudara, atau mungkin rutan, ya saudara, di mana perkaranya itu belum ditangguhkan. Jadi kalau penjara itu kan seperti kayak satu buat tempat di mana kamu itu dihukum, gitu ya. Anda melakukan kesalahan maka Anda dihukum. Sementara pada waktu itu sudah nggak sama, saudara. Paulus ditaruh di dalam tahanan dan dikatakan bahwa tahanannya adalah tahanan ringan, lalu teman-temannya boleh datang untuk memelihara dia, sudah boleh memberikan bantuan dan lain sebagainya, saudara. Nah ini adalah semacam kayak satu buat tempat yang diberikan atau dibiarkan untuk dia itu sewa, saudara. Karena perkaranya dia masih ditangguhkan, dia masih belum menerima vonis, saudara. Dan tentu saja, saudara, Romawi tidak memelihara orang seperti ini, saudara. Jadi kalau orang seperti ini sudah tidak dipelihara orang Romawi, tidak dikasih makanan dan minuman, dan tidak diizinkan teman-teman yang udah datang bisa mati kelaparan, saudara. Sementara Felix sekali lagi, saudara, dia sadar orang ini siapa, saudara? Ini adalah warga negara Romawi, warga negara Romawi yang sadar akan hak-haknya dia sebagai warga negara Romawi, dan rupanya dia juga adalah orang yang sedikit banyak mengerti hukum juga, saudara. Maka Felix tidak berani macam-macam, saudara. Dan dalam momen-momen tertentu kita mendapatkan informasi bahwa istrinya dia, Drusilla, ternyata adalah orang Yahudi juga. Maka dia juga sedikit banyak mengerti, saudara, tentang Yudaisme itu seperti apa, dan mungkin dari sana juga dia mengerti tentang Kristen atau tentang jalan itu seperti apa, saudara. Nah, dalam momen-momen tertentu, saudara, dia memanggil Paulus untuk menjelaskan tentang kekristenan. Ini ya. Setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar dia banyak berbicara tentang kepercayaan kepada Kristus Yesus. Namun ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah. Felix, saudara, dia tidak berani macam-macam dengan tahanan ini, maka dia coba untuk melakukan investigasi dengan telinga yang lebih terbuka. Istrinya adalah orang Yahudi anyway, jadi ya kurang lebih dia sedikit banyak mungkin bisa mendapatkan informasi, mendapatkan semacam kayak background. Orang Yahudi itu seperti apa sih kalau sudah urusan dengan agama? Kira-kira mereka akan bereaksi seperti apa terhadap ucapan-ucapan seperti apa? Peristiwa-peristiwa seperti apa yang membuat orang itu bisa percaya? Peristiwa seperti apa yang membuat orang itu susah untuk percaya? Dan sebagainya, saudara. Maka Felix mencoba untuk manggil Paulus dan coba suruh Paulus untuk menjelaskan iman jalan itu. Iman kepada Yesus Kristus itu seperti apa? Mempercayai Taurat dan kitab para nabi, menyembah Allah nenek moyang di dalam Yesus Kristus itu kira-kira seperti apa, saudara? Dan kita mendapatkan informasi yang penting ini, saudara, yang senantiasa berjalan ya dengan kepercayaan akan kebangkitan, yaitu berbicara tentang kebenaran penguasaan diri. Kebenaran penguasaan diri. Hal-hal yang rupanya Felix tahu atau punya sangat-sangat sedikit, saudara. Very little about lah. Dia itu concern dengan urusan kebenaran dan penguasaan diri, sudah. Sebagai seorang penguasa Roma, sudah, dia tidak dilatih untuk penguasaan diri. Dia sangat terbiasa untuk memenuhi nafsunya dia, memenuhi keinginannya dia by any means necessary. Kalau bisa dia bisa mendapatkan apa, butuh apa ya bisa dicapai. Dia penguasa, dia pejabat. Apalagi kebenaran, sudah itu urusannya jauh sekali, sudah. Tetapi sudah, ketika dia menanyai Paulus, sebetulnya imanmu dalam Yesus Kristus seperti apa, sudah? Paulus sekali lagi, dia tidak mencoba untuk memuji-muji Felix. Oh, Felix yang mulia, oleh karena engkau kami bangsa Yahudi sudah mendapatkan kedamaian. Enggak, sudah. Dia menceritakan bahwa iman kepada Allah nenek moyang di dalam Taurat, para nabi yang dibaca di dalam Yesus Kristus, sang jalan itu. Artinya apa? Artinya akan ada kebenaran yang ditegakkan dan manusia di dalam kebenaran harus menunjukkan kepenguasaan diri. Artinya, Felix itu nggak punya, saudara. Dalam keadaan seperti ini dia pun mulai menjadi takut, saudara. Karena Paulus bukan cuma bicara tentang kebenaran dan penguasaan diri, dia juga bicara tentang penghakiman yang akan datang, saudara. Keadilan Allah itu akan dinyatakan, saudara. Sekali lagi, saudara, ini adalah esensi dari berita tentang kebangkitan. Kebangkitan bukan sekedar yang mati bisa bangun lagi. Kebangkitan itu artinya akan ada justice yang ditegakkan. Justice for all. For the dead and for the living, saudara. Jadi namanya keadilan itu akan dinyatakan, saudara. Karena ada kebangkitan. Setelah orang mati, case-nya tidak ditutup, tapi akan ada kebangkitan. Bahwa keadilan itu akan dinyatakan, saudara. Maka Felix pun menjadi takut. Ketika takut, maka udah pergi. Dan Felix terus kalau bisa itu mengulur-ulur masalahnya, saudara. Dia ini unik sekali, saudara. Dia takut karena dia tidak punya kebenaran. Dia takut karena dia tidak punya penguasaan diri. Dan dia takut akan penghakiman Allah. Tetapi, saudara, dia basically lebih takut atau lebih dikuasai oleh urusan-urusan yang praktis, saudara. Dia terus tahan Paulus karena apa? Sebelumnya sudah dengar Paulus ketika dia mengajukan pembelaan dirinya, sebelumnya sudah menyatakan, saudara, bahwa saya itu akhirnya balik ke Yerusalem itu karena apa? Dia kan sedang dalam perjalanan misi, saudara. Paulus ada dalam perjalanan misinya yang ketiga ya sebelumnya, saudara, di dalam provinsi Asia, saudara ya.
Dia dalam perjalanan misi yang ketiga, lalu setelah itu dia keliling-keliling dalam gereja yang dia pernah layani, Saudara. Karena apa, Saudara? Karena dia mau mengumpulkan bantuan, dia mau mengumpulkan uang dan kemungkinan dalam jumlah yang cukup besar, Saudara, untuk dibawa ke Yerusalem untuk gereja Gentile, Saudara. Rupanya, Saudara, bagian itu merupakan bagian yang paling menarik atensinya Felix, Saudara. Saudara, ini menarik ya. Felix sudah mengerti sedikit banyak ya, dikatakan ya di sini ya, pakai kata-kata seperti ini ya. Felix yang tahu benar-benar jalan Tuhan. Dia mengerti loh sedikit-sedikit tentang kekristenan. Dia mengerti loh tentang jalan Tuhan. Dia juga lupanya mengerti tentang karakteristiknya orang Yahudi. Dia juga mengerti tentang orang Yahudi. Dan sekarang sudah ketika dia panggil Paulus, dia mulai belajar tentang kepercayaan di dalam Yesus Kristus adalah kepercayaan yang seperti apa, Saudara? Kepercayaan yang menekankan tentang kebenaran, penguasaan diri, dan adanya keadilan atau penghakiman yang akan datang, Saudara. Dia sudah mengerti itu semua, Saudara. Tapi rupanya, Saudara, di tengah-tengah itu semua yang ada, Saudara, ada satu pengertian yang dia itu paling menonjol. Ada satu pengertian yang akhirnya menguasai pengertian yang lain. Yang lainnya bukan gak ngerti, tapi menguasai pengertian yang lain. Yaitu apa? Dia mengerti sebelumnya Paulus sudah mengatakan bahwa saya sedang mengumpulkan bantuan. Saya sedang mengumpulkan satu buah jumlah uang tertentu untuk dibawa kepada gereja di Yerusalem. Maka Saudara, rupanya pengertian yang terakhir ini sudah lebih menguasai daripada semuanya, Saudara. Tadinya berbicara tentang kebenaran dia takut. Berbicara tentang penguasaan diri dia takut. Berbicara tentang penghakiman Allah dia takut. Tetapi Saudara, semuanya itu bisa luntur, sudah dikalahkan oleh satu buah keinginan. Yaitu apa? Dia berharap Paulus kasih dia uang, Saudara. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan langsung harganya. Kamu mau dibebaskan? Bayar sekian. Tidak bisa, Saudara. Dia pejabat, dia tidak berani ngomong seperti itu. Apalagi kepada Paulus yang adalah warga negara Romawi, yang mengerti hukum juga, yang mengerti hak-haknya dia. Dan yang lebih-lebih lagi, Saudara. Kita, mungkin ini bukan pikirannya Felix ya, tapi kita membaca itu bisa mengecap ironinya, Saudara. Felix ini tidak berani langsung minta uang sama Paulus, Saudara. Karena tahu beberapa hal. Pertama, dia warga negara Romawi. Kedua, dia tahu hak-haknya sebagai warga negara Romawi. Ketiga, dia juga kenal hukum. Tetapi, Saudara, meskipun mungkin ini bukan perasaannya Felix, kita mendapati, Saudara, Paulus adalah dia yang kenal Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita utik-utik Paulus untuk nyuap, Saudara? Dia kenal hukum. Bagaimana mungkin kita suruh Paulus untuk nyuap? Dia kenal hak-haknya dia. Tapi yang lebih lagi, bagaimana mungkin kita suruh Paulus untuk nyuap, untuk keluarkan uang? Bukankah dia percaya kepada kebenaran dan penguasaan diri di dalam Yesus Kristus, Saudara? Maka Felix tidak berani langsung ngomong, tapi ya dia berharap-harap saja kalau bisa dia mendapatkan itu sokokan dari Paulus ya. Maka dikatakan, sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap. Lu tadinya sudah bercakap-cakap untuk bicarakan tentang imanmu dalam Yesus Kristus. Tetapi sudah sekarang dia panggil, Saudara, motifnya uang. Tahu kok orang ini habis keliling-keliling di dalam banyak cerita gereja Gentiles untuk mengumpulkan uang. Dia tentu bawa uang yang sangat banyak. Nah, ya lumayan juga kalau bisa sedikit-sedikit sampai kepada Felix, Saudara. Nah, ini adalah satu buah keadaan yang cukup frustrating ya, Saudara. Kita melihat ya, nggak ada yang concern tentang kebenaran. Felix concern tentang kebenaran? Enggak. Imam besar Ananias concern tentang kebenaran? Apalagi, lebih enggak lagi. Sudah jelas-jelas yang namanya saksi dusta itu mau dipakai, Saudara. Sudah jelas-jelas dia memberikan tuduhan-tuduhan palsu, Saudara. Ini imam besar Ananias. Di sisi yang lain, Saudara, pemerintahan Romawi, Felix, dia cuma berharap keuntungan, Saudara. Jadi sekarang, Saudara, siapa yang tetap konsisten dengan urusan kebenaran? Ya cuma Paulus, Saudara, dalam hal ini, Saudara. Dan ketika dia tetap concern di dalam permasalahan kebenaran, dia tetap stay di dalam bidangnya, urusannya dia, Saudara. Tetap setia di dalam bagian yang dia, porsinya dia, yaitu menyatakan kebenaran, dan ya sudah menunggu Tuhan bekerja, Saudara. 2 tahun, Saudara, perkaranya dia tangguhkan, Saudara. Saudara bisa bayangkan ya betapa frustasinya Paulus dalam keadaan seperti ini, Saudara. 2 tahun. Tuhan sudah menyatakan kepada dia, Paulus, kamu sudah menjadi saksiku yang begitu berani di Yerusalem, kamu juga akan menjadi saksiku di Roma, Saudara. Sekarang 2 tahun dia stranded di Kaisarea, Saudara. Saudara, kalau kita mau bertanya-tanya, ya ngapain aja dia di Kaisarea, Saudara? Nganggur atau gimana? Kita nggak tahu, Saudara. Kita sih berasumsi ya, Paulus itu kelihatannya kemungkinan kecil ya, dia itu nganggur-ngangguran, nggak ngapa-ngapain, itu kemungkinan kecil, Saudara. Tetapi kita bisa tahu, Saudara, bahwa rancangan untuk sampai ke Roma itu seperti kayak terpaus dulu, Saudara. Apa yang terjadi? Apa yang dirancangkan oleh Tuhan, Saudara? Well, saya berharap saya tahu jawabannya, Saudara. Tapi enggak. Masalahnya saya enggak tahu jawabannya, Saudara. Bisa ada banyak rancangan, Saudara, tentang apa yang terjadi di sana, Saudara. Ada banyak usulan-usulan, Saudara. Tapi ultimately, Saudara, kitab Kisah Para Rasul sendiri agak bungkam berkenaan dengan hal ini, Saudara. Kita cuma bisa melihat akan adanya penundaan 2 tahun yang kelihatannya juga tidak produktif banget, Saudara. Kita tahu, Saudara, kita suka untuk mengatakan bahwa waktu Tuhan yang paling tepat. Rancangan Tuhan tidak mungkin salah. Itu kita semua percaya, Saudara. Tetapi, Saudara, rancangan Tuhan yang tidak mungkin salah itu, Saudara, tidak tentu kita tahu, Saudara, benernya ada di mana. Tidak tentu kita tahu benefitnya ada di mana. Termasuk dalam bagian ini, Saudara. Mungkin Saudara bisa kecewa, Saudara. Kalau sekarang saya misalkan mengatakan seperti ini, Saudara. Paulus pada waktu itu akhirnya tertunda perjalanannya 2 tahun. Dia mesti di Kaisarea 2 tahun, Saudara. Mungkin kita berharap ya, oke,
memang kelihatannya tertunda di sana. Mungkin pada waktu itu dia tulis surat kepada jemaat di sini dan di sana. Memang sudah ada berbagai macam teori tentang surat-surat yang ditulis dari Kaisarea, sudah. Tapi kurang lebih seperti itu, sudah. Jadi mungkin ya pada waktu dia stranded di Kaisarea dia melakukan ini dan itu. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan dia ini dan itu, sudah. Mungkin, sudah. Ya mungkin saja. Tetapi sudah, ultimately kita nggak tahu, sudah. Di Kaisarea, sudah. Yang kita tahu adalah penundaan. Ya sudah, penundaan aja. Apa benefitnya dari sana? Nggak tahu. Mungkin nggak ada juga. Kita mungkin kecewa, sudah. Ya, saya pikir sudah Paulus pun sudah bisa kecewa sudah dalam keadaan seperti itu, sudah. Tetapi sudah, yang dia tahu adalah oke, mungkin dia tidak tahu jawabannya kenapa mesti tertunda 2 tahun. Dia mungkin juga belum bisa melihat indahnya di mana dia itu tertunda 2 tahun di sini, sudah. Yang jelas saat ini perkaranya dia terulur-ulur, salah satunya adalah karena apa? Karena Felix oportunis. Dia terus saja mau tahan Paulus, syukur-syukur kalau dapat uang. Ya sudah, itu aja, sudah. Jadi karena urusan eksternal akhirnya pekerjaan Tuhan di dalam dirinya Paulus terhambat. Terus gimana, sudah? Apa indahnya dari sana? Gak tahu, sudah. Kadang-kadang kita itu bisa gak tahu loh indahnya di mana. Kadang-kadang kita bisa gak tahu tuh rancangan Tuhan tuh indahnya, bagusnya. Katanya di sini paling tepat tuh, tapi bagusnya di mana? Kadang-kadang bisa gak tahu, sudah. Tetapi dalam keadaan yang gak tahu itu, sudah, yang bisa dikerjakan oleh umat Tuhan, oleh Rasul Tuhan untuk Paulus dalam hal ini, sudah, apa yang bisa dikerjakan oleh dia? Satu aja, setia. Ya dia tunggu dengan setia, percaya bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa dia sudah menjadi saksinya di Yerusalem, dia juga akan menjadi saksinya di Roma. Sekarang keadaannya dia seperti ini, tetap dia tidak bisa berkompromi. Oh, dia tahu kan, sudah, dia sudah bisa melihat gejalanya, gelagat-gelagatnya. Felix itu minta uang, ya udah kasih saja sedikit untuk dia pergi. Enggak, sudah, dia tetap stick di dalam kebenaran dan percaya bahwa Tuhan akan mengatur waktunya. Tuhan akan mengatur bagusnya di mana rancangan Tuhan ini. Enggak tahu kita, sudah. Paulus pun juga mungkin nggak tahu. Frustasi dia, mungkin dia frustasi, sudah. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, ketika nggak tahu indahnya ada di mana, dan juga nggak tahu besok indahnya ketika masa lalu indahnya di mana, mungkin juga tetap nggak tahu, sudah ya. Baiknya dari penundaan ini apa? Mungkin juga nggak tahu, sudah. Tapi dalam keadaan nggak tahu pun, sudah, yang panggilannya Paulus pun, sudah, cuma satu, yaitu apa? Setia. Dipercayakan kebenaran, jalan ke kebenaran, tidak dolak-dalik, tetap lurus. Nanti bagaimana Tuhan akan bawa dia ke Roma untuk bersaksi, nggak tahu, tetapi terus setia. Hari ini, sudah, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa, sudah. Kita berharap meminta kepada Tuhan, sudah, di tengah-tengah keadaan yang mungkin bisa mengecewakan, di tengah-tengah keadaan yang kelihatannya kita itu sangat dikontrol oleh keadaan luar, sudah. Kita minta Tuhan karuniakan kepada kita setia. Entah kita bisa melihat hal indah dari sana, ataupun seringkali kita tidak bisa melihat hal indah apapun dari sana, tapi kita tetap setia kepada apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.